Gadis itu menemukan jam tangan ajaib di tepi laut. Saat dia memutar jarumnya, waktu akan kembali mundur. Sejak saat itu, hidupnya benar-benar berubah. Jika ia ingin tidur 5 menit lagi di pagi hari, ia cukup memundurkan waktu kembali beberapa jam. Saat ia gagal dalam ujian, ia akan memutar waktu dan mengulang ujiannya. Tapi jam itu mempunyai efek samping. Setiap kali ia memutar waktu, tubuhnya menua lebih cepat. Bahkan, ia sudah jauh lebih tinggi daripada teman sekelasnya. Ibunya membawanya ke dokter, tapi tidak ada yang salah dengannya. Agar orang tuanya tidak cemas, ia menyembunyikan jam tangan itu dan berjanji tidak akan memakainya lagi. Bertahun-tahun kemudian, ia menjadi seorang live streamer. Hidup bersama keluarganya tenang dan bahagia. Hingga suatu hari, kecelakaan mengubah hidupnya. Ayahnya dibawa ke rumah sakit setelah kecelakaan mobil. Pada akhirnya, upaya penyelamatan gagal dan ayahnya meninggal dunia. Gadis itu tidak bisa menerima kenyataannya. Ia ingat jam tangan yang bisa memutar waktu kembali. Ia memutar jarum jamnya lagi, sambil berdoa agar waktu dapat kembali. Saat ia membuka mata, ia benar-benar kembali ke hari kecelakaan ayahnya. Ia segera bangun dari tempat tidur dan mencoba menghentikan ayahnya pergi. Tapi ia masih terlambat. Ia berlari mengejar mobilnya, memanggil namanya, tetapi ayahnya tidak bisa mendengarnya. Akhirnya di tikungan, mobilnya bertabrakan dengan sebuah truk. Gadis itu memutar jam lagi untuk kembali sebelum kecelakaan. Kali ini, ia memilih jalan pintas. Tetapi secepat apapun ia berlari, ia tidak bisa mengejar mobil ayahnya. Tiba-tiba ia melihat sepeda di pinggir jalan. Ia ingin memakainya untuk mengejar, tetapi ia tidak pernah belajar bersepeda. Jadi ia terjatuh berkali-kali. Setiap kali jatuh, ia perlahan menguasainya. Saat ia hampir mengejar, sebuah mobil tiba-tiba muncul di persimpangan dan menabraknya, hingga terjatuh. Tanpa merasakan rasa sakit di tubuhnya, ia tetap mencoba mengejar ayahnya. Tapi setiap kali mobil yang sama selalu menabraknya. Rasa sakit membuatnya hampir tak bisa berdiri. Tapi ia tidak menyerah. Ia mulai memperhatikan rute mobil itu. Akhirnya ia melihat ada titik buta saat mobil itu berbelok dan ia berhasil menghindarinya. Lalu ia mengayuh sepeda sekuat tenaga menuju mobil ayahnya. Ayahnya melihat ia dari kaca spion dan mulai mengurangi kecepatan. Gadis itu langsung memotong jalan dan jatuh di depan mobil. Ayahnya segera membanting setir dan menabrak dinding. Gadis itu berhasil mengubah sejarah. Ketika ia sadar, ia melihat ayahnya masih hidup. Ia dengan gembira menceritakan semua yang terjadi. Tapi keluarganya menatapnya dengan bingung. Pada saat itu, ia melihat pantulan wajahnya di kaca. Ia menyadari inilah harga yang harus dibayar dari memutar balik waktu. Gadis itu tidak terima bahwa ia tiba-tiba menjadi tua. Jadi ia mencoba memakai jam itu lagi. Tetapi tidak ada yang terjadi. Ia pergi ke toko jam dan bertanya apakah jam itu bisa diperbaiki. Pemilik toko berkata model itu sudah tidak dibuat lagi. Tidak ada suku cadangnya. Ia mengunjungi beberapa toko lain, tapi jawabannya selalu sama. Ia berhasil menyelamatkan ayahnya, tapi harga yang harus dibayar sangat berat. Jika kamu di posisi itu, apakah kamu tetap akan memutar balik waktu?